Diduga kelelahan, 2 Kades Jeneponto alami kecelakaan di Takalar. Hemat energi hingga 30%, AC terbaru media suguhkan AI EcoMaster. Pelayanan RSUD Daya Makassar viral, pasien anak yatim ditangani cepat tanpa BPJS. Adu mulut dan bentrokan warnai eksekusi lahan sengketa di Bantaeng. Lentuk kodong ekar layu mana ki Pak Desa semua siapa tahu singgah ki dulu barang-barang ada di sini 2 kepala desa, Kades, asal Jeneponto dikabarkan mengalami kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Takalar. Saat dalam perjalanan pulang dari kegiatan Jambore Desa di Rindam 14 Hasanuddin, Pakato, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulsel. Peristiwa nahas yang terjadi sekitar pukul 16.30 WITA pada Minggu sore, 14.12, ini menimpa Kepala Desa Lentu, Sirajuddin dengan Kepala Desa Karlayu, Muh Rasul. Menurut informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi di sekitar wilayah Jalan Poros Takalar. Kedua kepala desa tersebut diketahui baru saja menyelesaikan kegiatan Jambore Desa yang diselenggarakan di Pakato. Diduga kecelakaan ini terjadi karena pengemudi mobil mengantuk sehingga terpelanting keluar jalur lintasan. Diduga mengantuk, mungkin kondisinya masih capek sehingga mobilnya oleng ke kiri, jelasnya. Akibat kecelakaan ini, kedua korban harus dilarikan ke Rumah Sakit RS Mariam Kabupaten Takalar untuk mendapatkan pelayanan medis. Kondisinya diketahui hanya mengalami luka ringan. Sementara kendaraan Toyota Avanza bernomor polisi DD 1404XL mengalami ringsek berat di bagian depan. Saat mobil berwarna putih ini sudah dievakuasi oleh petugas Satlantas Polres Takalar. Kabar kecelakaan ini sontak mengejutkan jajaran pemerintah Kabupaten Jeneponto, mengingat keduanya baru saja aktif mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat desa. Pihak kepolisian setempat yang menangani, juga sedang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Media Electronics Indonesia dengan bangga menyuguhkan media AC Celeste Inverter kepada masyarakat Kota Makassar. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan terkini yaitu AI EcoMaster, AC pintar ini diproduksi dalam negeri, tepatnya di Jawa Barat. Keunggulan Celeste yaitu sebagai solusi pendingin udara yang lebih hemat energi, mampu mendinginkan ruangan lebih cepat, juga mudah dirawat oleh teknisi bahkan pengguna. RAC Manager, Makassar Media Electronics Indonesia, Faizal, menyampaikan, hadirnya Celeste menjadi inovasi bagi para konsumen di tanah air. Teknologi AI pada Celeste didesain dalam memberikan efisiensi nyata tanpa mengurangi kualitas produk rumah tangga Midea, ujar Faizal pada Senin 15 Desember. Pihak Midea, kata Faizal, hendak memastikan bahwa setiap inovasi yang dihadirkan memberikan manfaat bagi para pelanggan. Dengan Celeste, kami membawa teknologi AI yang bukan hanya pintar, namun juga praktis dan hemat energi, sehingga konsumen dapat menikmati kenyamanan maksimal dengan biaya operasional yang lebih rendah, paparnya. Product Manager Residential Air Conditioner Media Electronics Indonesia, Windy Aryo Wicaksono, mengatakan, Media AC Celeste Inverter merupakan kombinasi dari daya tahan, perawatan yang mudah, performa dan desain modern yang semakin dicari oleh masyarakat. Sejumlah fitur seperti AI EcoMaster, Coil Flash, Prime Guard, dan Iklin menjadi nilai tambah yang menjadikan Media AC Celeste sebagai paket lengkap bagi pengguna yang menginginkan AC cerdas dan tahan lama dengan harga yang tetap terjangkau, ucapnya. Peluncuran Media AC Celeste Inverter sendiri kian mempertegas komitmen Midea untuk menghadirkan perangkat rumah tangga berkualitas tinggi dengan teknologi terdepan, sekaligus mendukung industri manufaktur nasional melalui produksi lokal di Indonesia. Dia menyebut, keunggulan Celeste diperkuat oleh 4 fitur utama yang dioptimalkan untuk kebutuhan konsumen Indonesia. Sama pihak rumah sakit. Ya alhamdulillah selama saya beroperasi pelayanannya lebih cepat dilayani dengan baik. Anak tingkat Jatuh dari yang motor, terus dibawa ke dilayani atau apa? Itu. Pelayanan kesehatan di RSUD Daya Makassar menuai sorotan positif setelah kisah penanganan pasien tanpa mempersoalkan kepemilikan BPJS Kesehatan viral di media sosial.
Rumah sakit milik pemerintah Kota Makassar itu dinilai mengedepankan keselamatan pasien dan nilai kemanusiaan, terutama dalam kondisi darurat. Respons publik tersebut mencuat seiring beredarnya unggahan pengalaman Muhammad Ikram, seorang anak yatim yang tinggal di Panti Asuhan Al-Muhaimin Makassar. Ikram akhirnya mendapatkan penanganan medis di RSUD Daya setelah sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh layanan di sejumlah fasilitas kesehatan lain. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, Pemkot Makassar menegaskan arah kebijakan pelayanan kesehatan publik yang memprioritaskan nyawa manusia di atas urusan administratif. Meski masa kepemimpinan belum genap setahun, perubahan tersebut mulai dirasakan masyarakat. Kisah Ikram bermula saat ia mengeluhkan nyeri hebat di bagian perut pada 21 November lalu. Namun, Ikram tidak berani menyampaikan keluhannya langsung kepada pengasuh panti. Informasi kondisi Ikram justru diketahui dari teman-temannya. Kami baru tahu sakitnya dari temannya. Mungkin dia takut menyampaikan, ujar Yuni, ibu pengasuh Panti Asuhan Al-Muhaimin. Seiring waktu, kondisi Ikram semakin memburuk. Ia mengalami nyeri berkepanjangan hingga ditemukan cairan dan gumpalan darah di bagian dada, serta gangguan serius pada organ dalam. Dalam kondisi tersebut, pihak Panti Asuhan berupaya mencari pertolongan medis dengan membawa Ikram ke sejumlah klinik dan rumah sakit. Namun, upaya tersebut menemui hambatan. Ikram sempat dibawa ke klinik hingga 3 kali, tetapi hanya mendapatkan obat pereda tanpa penanganan lanjutan. Sudah 3 kali kami bawa ke klinik, dikasih obat, tapi sakitnya tetap ada, kata Yuni. Eksekusi lahan seluas 973 meter persegi yang berlokasi di Jalan Mangga, Kelurahan Tapanjeng, Kabupaten Bantaeng, berlangsung ricuh. Kericuhan tersebut dipicu lantaran pemilik lahan protes setelah Pengadilan Negeri, PN, Bantaeng membacakan putusan Mahkamah Agung, MA, yang memenangkan pihak pemohon Soewarno, atas termohon, Yanti Setianti Ningsi. Ketegangan dimulai sejak pagi hari. Sekitar pukul 9.30 WITA, massa dari pihak termohon eksekusi bergerak cepat memblokir akses Jalan Mangga. Hanya berselang 10 menit, saat massa pihak pemohon eksekusi tiba, adu fisik dan adu mulut tak terhindarkan. Melihat situasi yang memanas, personel gabungan dari Polres Bantaeng, Kodim 1410 BTG, dan Subdenpom 1412 Bantaeng segera diterjunkan. Jajaran pimpinan Polres, dipimpin Wakapolres Kompol Andi Iqbal, berupaya keras memisahkan kedua massa yang bertikai. Kasih Humas Polres Bantaeng, Ibtu Gunawang Amin, menegaskan bahwa pengerahan personel dilakukan untuk memastikan ketertiban dan menegakkan hukum. Kami melakukan pengamanan maksimal untuk memastikan proses eksekusi berjalan sesuai putusan pengadilan dan yang utama, situasi keamanan tetap kondusif. Aparat harus turun tangan melerai massa agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar, ujar Ibtu Gunawang Amin, Senin malam, 15.12. Setelah kericuhan mereda, Majelis Hakim membacakan berita acara eksekusi berdasarkan putusan kasasi MA. Eksekusi dilanjutkan dengan pembongkaran 3 bangunan yang berdiri di atas objek sengketa, yaitu kediaman Yanti Setianti Ningsi, Ahmad serta kediaman usaha penjualan kayu milik Asdar Nur. Proses pembongkaran sempat diwarnai perlawanan keras dari keluarga termohon. Sekitar pukul 10.20 WITA, Cikal, anak termohon, berupaya menghalangi proses tersebut, namun berhasil diamankan oleh petugas. Seluruh rangkaian pembongkaran dan pengosongan lahan berlangsung hingga sore hari. Eksekusi ditutup dengan pemasangan pelang penanda, patok, dan kawat duri oleh pihak pemohon.